Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Julianto, NIM 2024 31188. Saya akan menjelaskan UAS kecerdasan buatan D, kelas D. Nomor 1. A. Profil pakar. Nama pakarnya Eka Wahyuni, AMD. Ini teteh saya. Nama perusahaan tempat kerjanya di RSUD Kabupaten Tangerang. Bidang kepakarannya rekam medis. B. Daftar pertanyaan wawancara. Rancangan bangun sistem pakar berbasis aturan rule base untuk mendapatkan validasi kelengkapan dan keakuratan data rekam medis pasien di RSUD Kabupaten Tangerang. Daftar pertanyaan untuk pakar. 1. Apa tugas utama seorang petugas rekam medis di rumah sakit? 2. Apa saja informasi penting yang harus terdapat dalam rekam medis pasien? 3. Apa penyebab paling sering terjadinya kesalahan pencatatan rekam medis? 4. Bagaimana prosedur dilakukan jika ditemukan data pasien yang tidak lengkap atau salah? 5. Apa dampak kesalahan rekam medis terhadap pelayanan pasien? Nah, lanjut kita yang C. Daftar Knowflake pakar. Berdasarkan hasil wawancara Eka Wahyuni AMD selaku petugas rekam medis di RSUD Kabupaten Tangerang, diperoleh pengetahuan Knowledge sebagai berikut. 1. Setiap pasien harus memiliki nomor rekam medis yang unik dan tidak boleh sama dengan pasien lainnya. 2. Data identitas pasien, nama, tanggal lahir, alamat, dan NIK harus lengkap sebelum pelayanan diberikan. 3. Kesalahan penulis identitas dapat menyebabkan tertukarnya data pasien. 4. Apabila data salah yang tidak lengkap, petugas wajib melakukan verifikasi kepada pasien atau keluarga pasien. Nah, yang kelima, rekam medis harus diisi secara lengkap oleh tenaga kesehatan setelah pelayanan selesai. Yang D. Penerapan metode sistem pakar. Metode yang dipilih Rule Based Reasoning (RBR). Metode Rules Based Reasoning dipilih karena proses pengambilan keputusan pada bidang rekam medis dapat dibuat berdasarkan aturan rule yang berdasar dari pengetahuan pakar. Sistem akan menerima kondisi atau gejala kasus, kemudian mencocokkannya dengan aturan if-then untuk memberikan rekomendasi tindakan yang sesuai. Yang A. Parameter variabel sistem fakta input. A. Nomor rekam medis. B. Nama pasien terlengkap. C. Nomor induk NIK. D. Tanggal lahir pasien. Jenis kelamin pasien. Alamat pasien telah diisi. G. Data pasien tidak terduplikasi. H. Dokumen rekam medis telah diisi oleh tenaga kerja kesehatan. Yang I. Hasil pemeriksaan dokter telah tercatat. Yang J. Diagnosis pasien telah dicatat. Yang K. Tindakan atau terapi telah dicatat. Yang L. Rekam medis siap disimpan dalam sistem rumah sakit. Yang B. Berbasis pengetahuan rules if then. Rules 1. If A, N, B, N, C, N, D, then. Rules 2. If identitas pasien valid, N, E, N, F, then data lengkap. Rules I. 3. Data administrasi lengkap, N, not, G, then hasil. Yang keempat, if data administrasi, N, G, then data valid pasien. Yang kelima, rules if data pasien valid and then rekam medis lengkap. Yang 6, rules 6 if rekam medis lengkap N1 dan pemeriksa. Rules 7 pemeriksa lengkap NJ dan diagnosis lengkap. Yang ke-8, rules if diagnosis lengkap NK dan tindakan medis lengkap. Yang ke-9, tindakan medis dan L. Silau bener, bentar lo. Rules 10, if L dan hasil rekam medis valid dan data simpan informasi rumah sakit. Nah, ini jawaban nomor 2.
Yang A, inisiasi balok awal terdapat 4 buah balok tanpa nama yang posisi awalnya sejajar di atas meja. Kali ini saya akan mengubah posisi dari balok tersebut serta memberikan yaitu balok E, F, G, dan I. Dengan adanya balok ini akan saya ubah posisi yaitu E, G, dan I tersusun 3 tingkat dengan balok E di puncak balok G di tengah dan balok I di atas meja, dan untuk balok F tetap di atas meja. Untuk proses perubahan posisi lebih lengkap akan saya uraikan di tahap berikut. B. Proses perubahan balok dengan pendekatan metode Goal Stage Planning atau GSP. Nah, kondisi awalnya on table G, on table E, on table F, on table I. Nih G, E, F, I. Dan langkah pertama on table G, clear G, on table G, merempeti pick up G. On table E, on table F, on table I, holding G, on table E, on table F, on table I. Current stage on table G, on table E, on table F, on table I, rempeti. Langkah kedua holding G, diangkat G, clear I, holding G, stuck GI, on table E, on table F, on GI, on table I, on table E, on table F. Current state holding G, on table E, on table F, on table I. Langkah ketiganya nih on table E, clear E, rempeti pick up E, on table GI, on table I, on table F, on table GI, on table I, on table F. Current state on table E, on table F, on GI, on table I, rempeti. Langkah keempat stage holding E, clear G, holding E, stack E, on GI, on table I, on table F, on EG, on GI, on table I, on table F. Current state holding E, on GI, on table I, on table F. Kondisi akhirnya stage, ini kondisi akhirnya on table F, on EG, on GI, on table I. Proses tersebut, balok-balok tersebut dimulai dengan situasi awal di mana keempat balok tersebut G, E, F, I berdiri secara bebas di atas meja, di mana lengan robot pertama kali ini memproses pengambilan balok G untuk segera disusun di atas balok I. Setelah tangan robot berhasil bersih dari beban, ia kemudian berlanjut melakukan proses pengambilan balok E. Dari atas meletakkan secara pas dengan benar di atas balok G, akhirnya urutan tersebut menghasilkan susunan akhir yang telah ditetapkan, yaitu penyusunan tumpukan dengan balok E di posisi atas menyusun balok G, sedangkan balok G menyusun balok I di bawah sebagai penyangga, dan balok F tetap utuh tidak secara tersentuh meja. Nah, yang ke nomor 3, pembuatan double dataset. Ya gini ya, ASXB image smoker legions. Data diambil Kaggle publik dengan nama dataset medical cost personal, dataset incurred dataset, dan disimpan file CSV ketentuan petugasan 20-350. Maka tersebut diurutkan dipilih sebanyak 50 pertama. Keseluruhan dataset data digunakan berfokus pada atribut yaitu AG, usia, X, dan change biaya pengobatan variabel Y. Nah, ini link Kaggle-nya. Pendekatan kasus supervising learning. Permasalahan yang diangkat ada peneliti adalah memprediksi besarnya biaya pengobatan berdasarkan usia. Variabel X digunakan X usia pasien, sedangkan Y adalah changers biaya pengobatan. Solusi permasalahan tersebut adalah dengan penerapan algoritma supervised learning, yaitu learning regression. Regresi linear, algoritma ini
Dipilih karena mampu mempelajari hubungan antara variabel independen usia dan variabel dependen biaya pengobatan. Berdasarkan data historis yang memiliki nilai target yang jelas, setelah model dilatih menggunakan data yang tersedia, model dapat dilakukan untuk memperkirakan biaya pengobatan berdasarkan usia yang dimasukkan. Dengan demikian, hasil memprediksi dapat membantu memberikan gambaran awal mengenai estimasi biaya pelangganan kesehatan berdasarkan karakteristik usia pasien. Yang C. Perhitungan matematis pendekatan regression linear. Analisis regression linear ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan fungsi yang antara total C, X, Y melalui penggunaan teknik parameter 0 dan parameter potongan yang mampu minimum kuadrat data observasi, sehingga model matematis yang paling menggambarkan tren hubungan antara panjang ARC dan dalam mangga dan dianimekan identifikasi dan jumlah ini 25 variabel Y variabel X. Tabelnya dihitung setelah ikut nih nilai-nilainya. E nya 430, Y ini visualisasi perhitungannya, ini substitusinya, ini perhitungan interceptnya, ini model persamaan regression, ini prediksi nilainya nih. Dari hasil kalkulasi tersebut diperoleh model regression linear berbentuk Y 0,6x tambah 1,93 1932, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap satu chipser yang ditambahkan pada mangganya, rata-ratanya akan ditambahkan sekitar 0,61 episode pada aluminium. Dari model regensi pula memperkirakan bahwa jumlah periode dapat dari ARC dengan jumlah 17 chipser sehubung sekitar 1,35 episode per Gemini AI. Nih, saat ini saya menggunakan UAS tentang teknik learning dengan soal sebagai berikut. Berikan saya tema dataset untuk ini dan berikan keyword agar saya mencarinya di Kaggle. Cukup sekian dari saya, Muhammad Isnianto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.